warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin ibu-ibu guru SMKN 1 Kemelaki, baik dari ibu-ibu guru BK maupun dari ibu-ibu guru non-BK. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan praktik baik mengenai implementasi 7 jurus BK hebat yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti bimbingan teknik di Santika Hotel Surabaya. Jadi ini yang saya implementasikan dari 7 jurus BK itu ada 2, yaitu nanti akan ada 7 jurus dan saya harus memilih 2 diimplementasikan di sekolah. Jadi ini kegiatan yang memang diimplementasikan di kelas 12 TKJ 2. Saya menyebarkan instrumennya kebetulan di 12 TKJ 2 gitu Bapak Ibu. Nah, untuk perkenalan 7 jurus BK hebat itu apa sih gitu ya. Jadi 7 jurus BK hebat ini merupakan strategi yang bisa dipelajari oleh guru kelas, terus kemudian guru mata pelajaran dan juga guru BK sebagai upaya peningkatan kompetensi agar dapat membantu peserta didik berkembang secara optimal baik di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, dari 7 jurus BK hebat itu sebenarnya lebih ditekankan pada guru wali. Jadi guru wali itu bisa mempraktekkan ke peserta didiknya dengan menggunakan 7 jurus BK hebat ini. Gitu. Nah, ini 7 jurus. Jadi waktu saya di Hotel Santika Surabaya itu, kenapa harus 7 jurus? Karena kalau lolos dari 7 jurus ini nanti yang sudah mengikuti akan menjadi pendekar, gitu. Pendekar BK hebat katanya begitu. Ternyata ya ini 7 jurus yang perlu dipelajari sebagai guru wali nantinya baik oleh guru BK, guru mata pelajaran maupun guru kelas. Yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, dan yang keenam membangun kolaborasi, ketujuhnya menata situasi. Nah, ini yang 5 saya taruh di atas ini merupakan jurus yang diterapkan ke peserta didik langsung. Jadi bagaimana kita mengenali potensinya, membantu mengelola emosi peserta didik, kemudian resiliensinya itu daya lenting. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, ini yang langsung kita terapkan peserta didik. Sedangkan yang membangun kolaborasi dan menata situasi itu cenderung ke implementasi kita terhadap stakeholder. Jadi pihak-pihak yang bisa kita libatkan dalam membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik itu kepala sekolah, bapak ibu guru yang lain, kemudian wakil kepala sekolah ataupun orang tua juga yang bisa dilibatkan di 2 jurus yang bawah ini, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya, yang pertama ini adalah implementasi jurus 1, kenali potensi. Dari 7 jurus tadi Bapak Ibu, kebetulan saya mengimplementasikan di yang jurus 1 yaitu kenali potensi dengan menggunakan layanan bimbingan klasikal, sasarannya 12 TKJ 2, materinya mengenal karir masa depan. Kemudian metode baru ini diajarkan juga pada saat di Hotel Santika dengan metode ARKA. A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan A-nya itu aplikasi. Ini mungkin juga bisa diterapkan di mata pelajaran yang lainnya pada saat mau memulai mengajarkan materi tertentu. Kemudian ini pelaksanaan ketika di kelas 12 TKJ 2. Yang pertama tadi menggunakan metode A ya, aktivitas. Peserta didik diminta membuka dan mengerjakan aplikasi akupintar.id. Jadi di akupintar.id ini ada beberapa tes yang mungkin juga bisa diterapkan ke peserta didik, tidak hanya guru BK begitu. Jadi Bapak Ibu mapel lain juga bisa menerapkan ini. Akupintar ada tes yang berkaitan dengan materi saya tadi, mengenal karir masa depan. Jadi ketika peserta didik masuk di kelas sudah siap untuk membuka
aplikasi Aku Pintar, mereka disuruh membuka dan mengerjakan beberapa tes yang sudah disajikan di situ. Begitu ya. Jadi Aku Pintar yang untuk karir itu ya tes karir berdasarkan tipe kepribadian, yaitu RIASEC dari John Holland. Anak-anak diarahkan untuk memilih yang bagian itu. Yang selanjutnya adalah R, refleksi. Setelah peserta didik mengerjakan melalui gawainya masing-masing, melalui HP maksudnya, peserta didik itu akan mengetahui hasilnya. Ternyata mereka karirnya cenderung di apa? RIASEC itu kan dari John Holland, yang pertama realistik, yang kedua enterprising, RIASEC RI, yang kedua investigatif, terus kemudian A-nya itu artistik, S-nya sosial, kemudian E-nya enterprising, dan C-nya adalah konvensional, begitu. Jadi ketika mereka sudah mengetahui ada beberapa kecenderungan yang merupakan sesuai dengan dirinya, kesesuaian antara dirinya dengan hasil tesnya itu seperti apa, mereka diminta untuk merefleksikan. Oh iya Bu, ternyata hasil saya cenderung di R, I, di C-nya. Jadi nanti ketemu hasilnya di situ. Nah, setelah mengetahui hasilnya, mereka disuruh menyampaikan kira-kira gimana ketika kamu sudah mengetahui hasilnya, kira-kira gambaran kamu nanti ke masa depan kamu seperti apa. Nah, dari situ ketika mereka sudah mengetahui hasilnya, mereka merefleksikan, lanjut di konseptualisasi, yaitu guru BK saya menjelaskan ke 12 TKJ 2 mengenai mengenal karir masa depan berdasarkan tipe kepribadian. Gitu. Nah, dari konseptualisasi, kemudian saya melanjutkan ke aplikasi. Peserta didik diminta menuliskan karir impian beserta langkah mewujudkannya. Jadi ada lembar yang saya berikan ke peserta didik untuk diisi, hasilnya apa, kemudian cara mewujudkan karir impiannya seperti apa. Nah, itu adalah implementasi saya mengenai kenali potensi di kelas 12 TKJ 2. Nah, hasil implementasi jurus 1, kenali potensi, peserta didik mengetahui karir berdasarkan tipe kepribadian RIASEC atau John Holland itu. Kemudian peserta didik menyusun rencana karir impian. Peserta didik menyusun langkah-langkah mewujudkan karir impian. Nah, itu yang dari implementasi jurus 1 tadi, kenali potensi. Jadi kenali potensi sebenarnya nggak cuma karir saja Bapak Ibu, ada juga di akupintar.id itu juga ada gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Seperti itu mungkin bisa diaplikasikan ke peserta didik kita ketika kita membutuhkan. Implementasi jurus 3 yang kedua, implementasi yang kedua saya memilih jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi daya lenting. Apa sih itu daya lenting? Saya menjelaskan singkat bahwa daya lenting itu adalah kemampuan peserta didik untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan, dari kesulitan, dari hal-hal yang membuat mereka bersedih, gimana caranya mereka bisa bangkit lagi. Nah, itu sangat penting sekali, makanya saya juga mencoba untuk menerapkan ini dengan menggunakan layanan konseling individu. Terus kemudian kebetulan salah satu konseling yang saya ajak konseling individu adalah dengan permasalahan menunda-nunda mengerjakan tugas. Dan sebenarnya ditumbuhkan resiliensi ini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan ke peserta didik kita supaya mereka punya strategi yang tepat untuk bisa terus berkembang dan bangkit dari keterpurukan atau kesulitan yang mereka alami. Nah, salah satunya ya ini strategi burger atau strategi yang dimana kita memberikan penguatan ke peserta didik dengan beberapa kata-kata yang menguatkan. Terus ini saya beri dalam kurung pola pikir bertumbuh, jadi mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar pola pikir bertumbuh, pola pikir tetap. Nah, ini yang ditekankan pada strategi burger adalah yang pola pikir bertumbuh. Dan komunikasi empatik. Komunikasi empatik mungkin kalau Bapak Ibu guru BK sudah sering mendengar seperti apa ketika kita melakukan konseling individu dengan peserta didik kita.
Nah, strategi burger ini seperti ini ya ibu-ibu. Jadi yang bagian atasnya, roti yang bagian atasnya itu maksudnya ketika kita memberikan penguatan ke peserta didik itu diawali dengan apresiasi. Jadi misalnya begini, contohnya kan saya tadi menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, ketika dia itu sudah merasa gagal mengerjakan tugas, maka apresiasi yang kita berikan adalah kita gali dulu bagaimana sih dia kalau pada saat merasa gagal mengerjakan tugas, ternyata misal dia mengucapkan bahwa saya merasa gagal sekali Bu, tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, nilai saya juga turun misalnya. Maka apresiasi yang saya berikan misalnya begini, oke, saya mengapresiasi sekali kamu masih punya kesadaran bahwa diri kamu mengalami kegagalan. Dan yang gagal itu nggak hanya kamu, semua orang juga mengalami kegagalan. Kemudian di tengahnya koreksi, karena kita sudah mengidentifikasi permasalahan pada saat konseling tadi, kita memberikan koreksinya begini. Ketika kamu banyak menggunakan waktumu untuk bersantai, alangkah lebih baiknya kamu menyediakan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas. Jadi koreksinya itu juga tidak menjatuhkan, semacam itu Bapak Ibu. Terus kemudian diakhiri apresiasi lagi. Karena tadi sudah mengatakan bahwa kenapa tidak menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk mengerjakan tugas. Kita apresiasi, saya yakin pasti kamu bisa. Nah, semacam itu strategi burger itu. Jadi lebih banyak diapresiasinya daripada dikoreksi. Nah, untuk yang komunikasi empatik itu terdiri dari beberapa tahap ini, bagaimana kita memvalidasi perasaan peserta didik. Terus kemudian mengakui juga bahwa walaupun dia menunda mengerjakan tugas, tetapi dia juga berupaya untuk menyelesaikan walaupun melewati batas akhir pengumpulan. Kemudian perspektif positif, memberikan bahwa nggak apa-apa menunda-nunda tugas itu cukup kemarin dijalankan, karena ini sekarang kamu sudah saling berbagi dengan saya selaku guru BK, maka ini dijadikan pelajaran. Saya yakin kedepannya kamu pasti bisa jadi lebih baik. Misalnya seperti itu, perspektif positif. Kemudian penegasan nilai diri dengan memotivasi tadi bahwa kamu pasti bisa menyediakan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian tawaran dukungan. Tawaran dukungan itu kalau di konseling individu harapannya ke depan kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, dengan mengerjakan tugas tepat waktu itu saya beri misalnya format untuk memantau seminggu ke depan, dengan saya beri catatan kolom begitu bahwa mapel ini tugasnya apa, terus kemudian deadline-nya kapan, sudah tertanda tangan Bapak Ibu guru yang bersangkutan apalah. Semacam itu adalah tawaran dukungan dan kita pantau selama seminggu ke depan seperti apa. Itu. Nah, hasil yang diharapkan dari implementasi jurus 3 yaitu yang pertama, peserta didik mampu membiasakan pola pikir bertumbuh setiap menghadapi kesulitan atau masalah. Yang kedua, peserta didik mampu mengupayakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga, peserta didik berupaya terus berkembang dan segera bangkit dari keterpurukan atau kesulitan yang dihadapi. Ya, demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan terkait implementasi jurus dari 7 jurus BK Hebat. Ya, 2 itu tadi yang saya implementasikan ke 12 TKJ 2. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita untuk langsung menerapkan ke peserta didik kita. Sebelum saya akhiri mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo, terkait 7 jurus tadi. Ya, monggo Bu, biar terlihat jelas suaranya, terdengar jelas. Bu April, Ya. ini mengenai 7 jurus hebat BK yang tadi sudah disampaikan. Ya. Berarti ini kami Bapak Ibu guru yang ada di SMK Kemlagi termasuk saya sebagai guru BK. Ya, Bu. Ini diharapkan untuk menyisipkan gitu di pembelajaran kita masing-masing atau di bimbingan dan konseling gitu. Oke, terima kasih Bu Anita atas pertanyaannya. Jadi bukan menyisipkan, cenderung kalau misalnya memang lagi diperlukan
terutama pada guru BK ya, untuk ya itu tadi Bu, sebenarnya awal adanya 7 jurus BK hebat ini karena Pak Mukti itu memikirkan guru wali itu loh tugasnya apa, begitu. Jadi kalau misalnya guru wali itu bingung antara wali kelas sama guru wali, maka 7 jurus BK hebat ini sebenarnya ya bekal untuk guru wali itu, supaya mereka itu ketika mendampingi peserta didik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu bisa berbekal dengan 7 jurus ini. Jadi nggak hanya guru BK yang bisa menerapkan ini. Misalnya ya pada guru wali itu mungkin di sininya yang nggak perlu ditekankan, karena di sini itu ada konseling realita Bu. Jadi di konseling realita itu kan hanya guru BK yang mempelajari. Untuk guru wali hanya sekedar tahu saja, tidak perlu sampai menerapkan konseling realita. Mungkin nanti kalau sudah sampai di tahap harus konseling menggunakan konseling realita bisa dialihkan ke guru BK-nya. Jadi intinya memang ini adalah bekal untuk guru wali juga, tidak diselipkan tapi digunakan ketika kita membutuhkan gitu. Membangun kolaborasi pun juga gitu. Ini kan membangun kolaborasi dengan stakeholder dan orang tua. Jadi seperti yang kita lakukan guru BK biasanya itu mengundang wali murid ketika peserta didik ada permasalahan, atau mungkin wali murid datang pada saat mereka membutuhkan informasi mengenai studi lanjut, itu juga termasuk membangun kolaborasi. Begitu Bu yang perlu saya sampaikan. Kapan Bapak Ibu? 60 April. Terima kasih atas partisipasinya Ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.